100 hari berdoa, hari yang ke-18, Senin 13 April 2020. Melihat melebihi apa yang terlihat. Dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Seringkali kehidupan Kristen dilanda dengan bahaya, dan tugas tampaknya sulit dilakukan. Pemikiran membayangkan kehancuran yang akan datang di depan, dan perhambaan dan kematian ada di belakang. Namun suara Allah berbicara dengan jelas, "Maju terus." Mari kita mematuhi perintah itu, meskipun penglihatan kita tidak bisa menembus kegelapan. Rintangan-rintangan yang menghalangi kemajuan kita tidak akan pernah hilang sebelum kita menghentikan roh keraguan. Mereka yang menunda untuk menurut sampai setiap ketidakpastian menghilang dan tidak ada risiko untuk gagal atau kalah tidak akan pernah menurut. Iman melihat melampaui kesulitan-kesulitan dan memegang pada yang tak terlihat, pada yang Maha Kuasa. Oleh karena itu tidak dapat dibandingkan. Iman adalah memegang tangan Kristus dalam setiap keadaan darurat. Gospel Workers halaman 262. Pertanyaan-pertanyaan untuk direnungkan. Sangat mudah untuk percaya pada apa yang kita lihat. Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang tidak bisa kita lihat? Dengan cara apa kita dapat menumbuhkan iman kita pada firman Allah meskipun kita belum melihat penggenapannya? Kita diberitahu bahwa iman adalah karunia berdasarkan Efesus 2 ayat 8, Kisah 3 ayat 16. Dari mana kita mendapatkan karunia yang luar biasa itu? Berita baik dari Papua Nugini, para penginjil, pendeta, dan pengkhotbah awam dari luar tidak dapat lagi bepergian ke negara itu karena larangan perjalanan COVID-19. Untuk menghadiri kegiatan keterlibatan seluruh anggota yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan Mei ini. Namun, orang-orang lokal di Papua Nugini telah bersatu bersama sejak tahun lalu untuk mengadakan 10.000 pengajaran Alkitab dan melalui ribuan pertemuan penginjilan lokal yang dipimpin oleh anggota-anggota awam dan pendeta. Dan mereka juga sudah membuat rencana untuk program penginjilan besar yang lain setelah pandemi COVID-19 ini berlalu. Sekali lagi, apa yang musuh rencanakan untuk kejahatan, Tuhan telah membalikkannya menjadi kebaikan yang lebih besar. Mari berdoa. Bapa di sorga, kiranya perlindungan Tuhan atas rakyat dan negara Papua Nugini dan juga untuk tuntunan Allah dalam pengambilan keputusan pemerintah PNG dan para pekerja kesehatan saat ini mereka berperang melawan COVID-19. Kami berdoa agar apa yang dilakukan Allah di Papua Nugini melalui anggota gereja setempat akan lebih berhasil daripada rencana semula yang dibuat. Kami berdoa agar tidak ada perang antara suku sehingga rencana yang telah dibuat dapat bergerak maju. Kami berdoa untuk orang-orang percaya yang di berbagai penjara di seluruh dunia. Kami berdoa untuk kekuatan bersaksi kepada sesama narapidana
selama krisis ini. Biarlah Tuhan berkati. Kami berdoa untuk toko roti kecil dan pusat penginjilan di Jönköping, Swedia, untuk menjangkau lebih banyak orang sehingga mereka dapat mengenal Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat mereka. Kami berdoa agar lebih banyak kontak pembelajar Alkitab dan pertobatan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja lokal di seluruh Swedia yang kecil dan sebagian besar terdiri dari orang tua. Kami berdoa agar Allah membawa lebih banyak orang muda ke gereja-gereja di Skandinavia dan bahwa Dia akan melindungi jemaat-jemaat kecil selama pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menjaga, melindungi, memberkati kami semua, sehingga kami aman di lengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin.